Sebenarnya memang cukup menarik kalau kita melihat di Metro. Pertama, orang semua beranggapan bahwa Pak Wadi akan melawan kota kosong. Ini hampir semua analisa politiknya seperti itu. Tapi kalau kita lihat adanya deklarasi yang dilakukan oleh Demokrat yang memunculkan Ketua DPC Demokrat Kota Metro, Haji Bambang, tentu ini menjadi satu hal yang cukup menarik, gitu ya. Ada cukup menarik, bisa saja Haji Bambang ini kan dalam hal pilkada Kota Metro ini ada juga keseriusan. Nah, ada beberapa hal yang juga menjadi satu catatan, ada beberapa partai yang juga belum mendeklarasikan terhadap pencalonan atau rekomendasi kepada Dr. Wadi. Yaitu pertama adalah Golkar. Sangat mungkin artinya Demokrat berkoalisi dengan Golkar akan memunculkan calon tersendiri. Nah, ini yang kita lihat cukup menariknya. Nah, PKB walaupun masih informasinya sudah mengarah ke Wadi dari DPP, tetapi juga dari kawan-kawan DPC juga menyatakan sampai hari ini juga belum menerima tembusan surat rekomendasi itu. Nah, tentu ini juga akar rumputnya berbeda. Haji Bambang ini tentunya dia punya akar rumput yang berbeda, terutama di kalangan ulama gitu ya, kaum Nahdiyin, juga kawan-kawan dari beberapa persaudaraan haji di Kota Metro. Ini juga menjadi satu magnet tersendiri lah kalau Haji Bambang betul-betul akan maju nantinya. Ya, tingkat pemilih itu kan juga rasional ya. Tingkat pemilih juga rasional. Ada kalanya tingkat pemilih itu juga berpikir karena persoalan pulus ya. Ada juga kalanya juga berpikir itu rasional, juga ada titik kejenuhan ya, ada titik kejenuhan terhadap calon yang ada incumbent sehingga mereka ingin mencari calon alternatif. Nah, itu bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi. Nah, ini kan fenomena ini juga kita bisa melihat di beberapa daerah. Umpama di Sulawesi Selatan, incumbent itu yang melawan kota kosong, akhirnya juga bisa dikalahkan dengan kota kosong. Artinya permainan uang itu juga tidak segalanya. Nah, ini juga permainan uang dulu di selatan, akhirnya juga bisa dikalahkan dengan kota kosong. Ya, Pak Haji Bambang kan barangkali kan yang jelas dia punya pengalaman. Pak Haji Bambang punya pengalaman, beliau menjadi anggota DPR Kabupaten Lampung Timur, juga provinsi. Bahkan pernah menjadi PLT Ketua DPRD Provinsi. Jadi Haji Bambang, saya yakin dia juga banyak pengalaman gitu ya. Artinya komunikasi dengan kawan-kawan di DPR, kawan-kawan komunikasi dengan kawan-kawan di pemerintahan itu sudah cukup lah, dengan dua pengalaman di Lampung Timur di kabupaten dan di provinsi. Nah, ini juga menjadi satu kekuatan tersendiri bagi ya, artinya cukup mumpuni lah Haji Bambang itu ya. Jadi kalau orang masih melakukan dua pengalaman yang menjadi anggota DPR kabupaten juga provinsi, itu barangkali menjadi satu magnet tersendiri. Jadi kalau kita lihat ini kan sekarang tergantung koalisinya. Kalau clear koalisi dengan Golkar, berarti Metro akan menjadi dua kandidat calon kepala daerah. Kan tergantung ini Golkar ya. Jadi yang masih tersisa di Golkar taruhlah. Jadi kalau Golkar itu dia sudah berkoalisi dengan PKB, dengan Demokrat, clear lah itu kan, artinya bisa saja Haji Bambang dia tanpa koalisi dengan yang lain pun sudah cukup. Pertama, emang yang menjadi satu persoalan ketidakyakinan, ketidakpedean ya dari partai-partai yang ada di Kota Metro itu untuk maju secara mandiri, sehingga ada rasa traumatis gitu ya dengan incumbent. Mereka kecondongan semua merapat kepada incumbent. Ini problem buat kita sebenarnya. Nah, artinya demokrasi ini akan tersumbat kan gitu. Tapi sekarang juga akhirnya dijawab juga oleh Demokrat gitu ya, yang mencoba untuk beradaptasi dengan Golkar gitu ya untuk mencalonkan diri. Ya, kalau tadinya arahnya ke incumbent mungkin orang jelas kan gitu. Incumbent tidak akan ada lawan kan gitu. Artinya secara finansial dan sebagainya incumbent akan lebih kuat. Tapi setidaknya dengan adanya munculnya Bambang dengan poros baru ini tentu akan menjadi satu hal yang mungkin bisa berbalik gitu ya, bisa berbalik kan gitu. Yang artinya masyarakatnya tadi sudah pesimistis gitu ya, mengapa kok hanya satu calon, sekarang ada alternatif pilihan. Kalau tadinya kota kosong, sekarang ada alternatif pilihan. Artinya kan Pak Wadi ini kan punya satu gaya kepemimpinan yang cukup menarik.
Pertama, bagaimana dia membuat satu opini gitu ya. Opini itu bagaimana partai-partai itu mengejar beliau gitu ya. Bukan beliau, tapi partai-partai mengejar beliau untuk bisa mengusung beliau sebagai calon kepala daerah atau wali kota. Nah itu. Nah ini kan sudah nampak kelihatan dari awal. Artinya begitu ada Nasdem, begitu ada Gerindra gitu ya, terus ada PDIP, terakhir katanya PKB gitu ya. Artinya bahkan dalam opini yang dibangun itu ada 6 parpol itu yang sudah siap merapat gitu ya, jadi DPRD Kota Metro untuk mendukung beliau. Nah, opini sengaja dibangun ini supaya setidaknya ada rasa ketakutan jadi calon-calon itu yang ingin memajukan diri sebagai calon pilkada. Nah, ini yang luar biasa yang dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh Pak Wadi. Tetapi hari ini kita bersyukurnya artinya kan masih juga ada waktu gitu ya bagi partai lain. Dan setidaknya ada 2 partai gitu ya, yaitu Demokrat dan Golkar yang barangkali juga bisa membangun koalisi untuk bisa juga mencalonkan wali kota dan wakil wali kota secara mandiri nanti. Ya kita belum bisa menganalisa karena segmennya kan berbeda-beda gitu ya. Pak Wadi tentu pertama adalah membangun kekuatan ada di birokrasi ya, di birokrasi level sampai tingkat kelurahan, kecamatan, ya dinas barangkali ya. Tetapi kan tingkat emosional itu birokrasi itu di dalam tataran pejabat. Setidaknya tapi kalau dalam tataran kawan-kawan di staf segala macam mungkin tidak begitu besar gitu kan. Ya apalagi ada satu dosa besar yang dilakukan oleh Pak Wadi berkaitan masalah tunjangan gitu ya. Tunjangan itu yang harusnya diberikan pada hak-hak gitu ya pegawai pada saat itu harus dipangkas. Nah itu kan melukai. Nah kawan-kawan birokrasi barangkali juga melihat itu menjadi satu aspek pertimbangan untuk memberikan satu support dukungan kepada Pak Wadinya justru dipangkas gitu ya. Hak-hak yang sudah selama ini dijalankan oleh kepala daerah sebelumnya, tetapi pada saat itu Pak Wadi ngambil satu kebijakan untuk pemangkasan namanya tunjangan-tunjangan. Ya, tunjangan-tunjangan itu baik yang kawan-kawan di jabatan struktural maupun kawan-kawan di staf. Nah, ini menjadi satu menjadi satu luka lah ya, luka kawan-kawan yang ada di staf di birokrasi.